Setelah menonton film tersebut, semua orang berpencar. Ada yang ke kamar, ada yang ke dapur, dan ada yang keluar rumah. Namun Egi masih duduk termenung di tempat duduknya. Ayu yang baru saja mengambil air minum di dapur menghampirinya. "Egi, apa yang kamu pikirkan? Dari tadi terlihat melamun, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat sulit." "Oh, aku tahu. Pasti kamu masih bingung kan? Mau memilih yang mana?" kata Ayu, lalu menyenggol Egi. Egi hanya menatap Ayu tanpa mengatakan apapun. Ayu kembali mengatakan sesuatu sambil menepuk bahu Egi. "Kenapa menatapku? Sudahlah, jangan lama-lama mengambil keputusan. Nanti semuanya diambil orang loh." Lagi-lagi Egi tidak mengatakan apapun. Ayu semakin gemas dibuatnya. "Egi, katakan sesuatu. Jangan diam begitu," lanjut Ayu. Setelah Ayu mengatakan hal itu, barulah Egi mengatakan sesuatu sambil menatap Ayu. "Mbak Ayu, bahagia dengan Kak Emil?" Ayu tertawa mendengar pertanyaan Egi. "Tentu saja aku bahagia, Egi. Apa yang kamu pikirkan sampai kamu punya pertanyaan seperti itu?" jawab Ayu sambil tersenyum pada Egi yang juga masih menatapnya. Egi terus menatap Ayu, lalu Ayu menaikkan kedua alisnya. "Ada apa, Egi? Jawab pertanyaanku," kata Ayu menunggu jawaban dari Egi. Egi kemudian menarik nafas panjang, lalu berkata sambil melihat ke arah yang lain. "Tapi, aku tidak yakin kalau Mbak Ayu bahagia dengan Kak Emil." Mendengar jawaban Egi, Ayu terlihat sangat kaget. Ayu mengerutkan keningnya. "Apa? Apa yang kamu katakan, Egi? Bisa-bisanya kamu berpikir begitu. Kamu dan semua orang bisa melihat kan betapa bahagianya aku dengan Mas Emil." Egi masih tidak percaya dengan perkataan Ayu. Itu kan yang terlihat oleh semua orang. Bagaimana dengan yang Mbak Ayu rasakan? Aku yakin mereka tidak tahu kalau sebenarnya Mbak Ayu tidak bahagia seutuhnya. Kali ini Ayu merasa kesal dengan Egi. "Atas dasar apa kamu mengatakan itu, Egi? Yang menjalani rumah tangga ini aku dan Mas Emil. Kami merasa sangat bahagia. Kamu tidak bisa menilai kebahagiaan seseorang hanya dengan menggunakan pikiran dan perasaanmu," kata Ayu, lalu pergi meninggalkan Egi. Egi tidak meninggalkan tempat duduknya. Entah apa yang ada di dalam benaknya. Dia yakin bahwa apa yang dia dengar itu benar tentang kakaknya Emil yang tidak bisa memberikan kebahagiaan batin pada Ayu. "Egi, ayo ikut aku," kata Emil yang tiba-tiba berada di dekatnya. Egi yang terlihat sedikit terkejut berkata, "Ikut kemana, Kak?" Emil kemudian duduk di samping Egi. "Aku mau beli sesuatu di pasar. Takutnya nanti aku tidak bisa membawanya pulang karena banyak. Jadi kamu ikut denganku ya." Egi mengangguk pelan. "Baik, Kak," jawab Egi. Saat Emil dan Egi keluar dan ingin naik motor, terlihat Ayu sedang menunggu mereka. "Sayang, cepat sedikit," kata Ayu pada Emil yang sedang berjalan ke arahnya bersama dengan Egi.
Setibanya Emil di dekat Ayu, Emil berkata kepada Egi, "Egi, kamu bawa motor sendiri ya?" Egi melirik kakaknya dan mengangguk tanpa berkata apapun. Di dalam perjalanan, Egi terus melihat Ayu yang memeluk Emil mesra di atas motornya. Egi yakin apa yang dia lihat saat itu tidaklah benar. Yang benar adalah Ayu berusaha terlihat bahagia di depan semua orang dan berusaha menutupi kesedihannya. Setibanya di pasar, Ayu masih terlihat bersikap manja pada Emil. Ayu terus menggandeng tangan Emil. Semua itu tidak luput dari pandangan Egi. Hingga tanpa diduga-duga, seorang laki-laki yang berpenampilan aneh duduk di pinggir jalan masuk ke pasar, mengatakan sesuatu yang membuat Emil, Egi, dan Ayu sangat terkejut. "Kasihan sekali mbak ini, cantik-cantik, tapi tidak bahagia," kata laki-laki itu. Emil, Egi, dan Ayu yang hendak memasuki pasar menghentikan langkah mereka. "Apa maksudmu?" kata Emil penuh tanda tanya. Laki-laki separuh baya itu tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya, dan kembali melihat Emil dan Ayu. "Mas ini, suami mbak ini kan? Dan mas tidak bisa memberi kepuasan pada istri mas kan?" Mendengar perkataan laki-laki itu, semuanya semakin kaget dibuatnya. Emil, Egi, dan Ayu tidak mampu berkata apapun. Mereka hanya saling berpandangan. Laki-laki itu kemudian kembali mengatakan sesuatu. Mas, kasihan istrinya. Cantik-cantik tapi tidak bahagia. Kalau mas mau, saya ada obat untuk mas, agar mas bisa membahagiakan istri." Emil terdiam karena malu. Bagaimana mungkin laki-laki itu tahu keadaannya? Dia tidak tahu harus berkata apa. Perasaannya begitu hancur. Terlebih laki-laki itu mengatakan di depan semua orang. Ayu yang begitu mengerti apa yang dirasakan oleh Emil langsung berkata kepada laki-laki itu, Pak, kalau bicara jangan seenaknya saja ya. Berani sekali Bapak mengatakan hal itu. Bapak ini memangnya Tuhan yang tahu keadaan kami. Dengar ya Pak, aku sangat bahagia. Aku sangat bahagia dengan suamiku. Jadi jangan katakan yang tidak-tidak tentang orang lain. Apalagi kami tidak tahu Bapak ini siapa." Laki-laki itu semakin tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Karena tidak ingin Emil mendengar perkataan laki-laki itu lagi, Ayu menarik lengan Emil untuk meninggalkan tempat itu. "Ayo mas, kita tinggalkan tempat ini. Sebaiknya kita pulang saja. Lain kali mas belanja di tempat lain saja." Emil hanya mengikuti perkataan Ayu. "Egi, maaf ya, sebaiknya kita pulang saja. Nanti kalau Mas Emil butuh bantuanmu, kami akan menghubungimu," kata Ayu pada Egi yang hanya berdiri di dekat mereka. Emil dan Ayu kemudian meninggalkan pasar itu, sementara Egi terus melihat kepergian kakaknya dan Ayu. Setibanya di rumah, Emil terus duduk termenung. Sebagai seorang istri, Ayu terus berusaha menghibur suaminya. "Mas, kita main game yuk. Kita kan sudah lama tidak main game sama-sama. Kali ini pasti Mas yang akan kalah," kata Ayu sambil memeluk suaminya. Tanpa melihat Ayu dan terus tertunduk,
Emil berkata, "Aku sudah kalah, Ayu. Aku selalu kalah dalam permainan. Aku laki-laki yang tidak berguna." Mendengar jawaban Emil, Ayu langsung menutup mulut Emil dengan tangannya. Ayu menggelengkan kepala lalu berkata, "Tidak, Mas. Jangan katakan itu. Tolong lupakan perkataan laki-laki aneh itu. Kita tidak mengenalnya kan? Dan dia tidak mengenal kita. Pasti laki-laki itu habis minum. Jadi, apapun yang dia katakan, pasti tidak benar." Emil tersenyum lalu melepaskan tangan Ayu yang memeluknya erat. "Terima kasih, Ayu. Kamu memang istri yang baik. Kamu selalu menerima kekuranganku. Tetapi, apa yang dikatakan laki-laki itu benar. Laki-laki itu bukan orang sembarangan, Ayu. Aku sangat malu padamu, Ayu. Aku," kata Emil lalu berdiri menjauhi Ayu. Ayu mendekati suaminya dan hendak memegang tangannya, namun ditepis oleh Emil.